Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Wulandari dari kelas MBS 2C. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang bertemakan bisnis dan pengoperasian dengan judul pelayanan pelanggan. Baiklah teman-teman, pelayanan pelanggan ini terdiri dari dua kata, yaitu pelayanan dan pelanggan. Pelayanan sendiri secara umum adalah setiap kegiatan yang ditujukan atau diperuntukkan untuk memberikan kepuasan bagi pelanggan. Sedangkan pelanggan sendiri adalah seseorang yang memiliki kebutuhan untuk memuaskan keinginannya. Jadi secara kesimpulan, pelayanan pelanggan adalah kemampuan seorang pegawai yang memiliki pengetahuan, mampu, antusias dalam menyampaikan produk atau layanannya kepada pelanggan. Nah, pelayanan pelanggan ini penting dalam bisnismu karena dapat memberikan bisnismu dampak positif. Yang pertama yaitu reputasi dan yang kedua yaitu customer relationship. Nah, dalam pelayanan pelanggan ada 7 poin penting yang harus kamu perhatikan untuk bisnismu. Yang pertama yaitu tingkatkan layanan pesan singkat bisnismu. Layanan pesan singkat adalah cara jitu untuk menghubungkan bisnismu dengan pelanggan. Karena saat ini bukan lagi masanya bisnis Anda menggunakan mekanisme pelayanan yang sifatnya tidak efektif dan bertele-tele. Pernyataan tersebut didukung oleh riset yang dilakukan oleh Accenture, di mana 73% konsumen menginginkan metode customer service yang praktis dan mudah diakses. Poin yang kedua yaitu terhubung dengan pelanggan lewat pesan singkat. Mengirim pesan singkat atau chat jadi pilihan praktis. Mengapa? Karena efisien dan mudah dilakukan. Meskipun kamu tidak akrab dengan pelanggan, terhubung dengan mereka melalui aplikasi pesan singkat bisa menjadi cara yang efektif berkomunikasi dengan mereka. Dan juga aplikasi pesan singkat ini memiliki manfaat untuk bisnismu. Yang pertama yaitu dalam bentuk pemasaran, yang kedua yaitu dalam bentuk layanan pelanggan, yang ketiga yaitu dalam bentuk penjualan. Nah, setelah mengetahui beberapa manfaat aplikasi pesan singkat, kamu siap untuk mencari platform mana yang tepat digunakan untuk berkomunikasi dengan mereka. Ada banyak aplikasi atau layanan pesan singkat yang memiliki fitur baik itu komunikasi, telepon, video, ataupun foto. Poin yang ketiga yaitu memanfaatkan CRM untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. CRM adalah database yang menyimpan dan mencari informasi tentang pelanggan. CRM sendiri adalah merupakan singkatan dari Customer Relationship Management yang mengombinasikan kebijakan, proses, ataupun strategi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. CRM dapat membantu bisnismu karena menyimpan data di satu tempat yang teratur, sehingga mudah bagimu untuk mengakses dan mencari informasi tentang pelanggan. Menggunakan CRM intinya adalah membentuk hubungan dengan pelanggan. Ada banyak aplikasi sistem CRM seperti aplikasi Zoho ataupun Salesforce. Poin yang keempat yaitu layanan pelanggan yang hebat, paham keinginan pelanggan. Layanan pelanggan yang hebat adalah ketika layanan itu mampu menciptakan pelanggan yang setia seumur hidup, pelanggan yang bersedia merekomendasikan bisnis Anda baik itu kepada teman maupun koleganya. Biasanya, pelanggan cenderung memutuskan hubungan dengan bisnis Anda ketika ia tidak mendapatkan layanan yang baik. Layanan pelanggan yang baik akan membantumu mendapatkan pelanggan baru dengan mudah dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Untuk itu, siapkan alternatif bagi pelanggan untuk menghubungimu dan juga pastikan semua informasi tersedia sehingga mereka bisa mengakses kapanpun mereka perlu. Poin yang kelima yaitu dapatkan pelanggan setia dengan layanan memuaskan. Layanan memuaskan adalah usaha untuk mempertahankan pelanggan dan membuat mereka loyal terhadap bisnismu. Untuk itu, kamu perlu membuat kualitas produk yang baik serta memberikan layanan yang memuaskan dan juga desain toko sesimpel mungkin serta jangan sungkan untuk meminta saran kepada pelanggan agar kamu mengetahui apa keinginan dari pelangganmu. Poin yang keenam yaitu petakan perjalanan pelanggan. Perjalanan pelanggan adalah momen ketika seseorang pertama melihat merekmu, pengalaman belanja mereka, dan jenis pelayanan yang diterima oleh mereka ketika setelah membeli produkmu. Memetakan perjalanan pelanggan akan membantu dalam menentukan waktu dan cara untuk menjangkau calon pelanggan. Perjalanan pelanggan mengacu pada kemampuan yang dimiliki orang sebelum memutuskan untuk membeli produk ataupun layananmu. Poin yang terakhir yaitu jalin hubungan pelanggan untuk menjual produk. Kunci keberhasilan sebuah bisnis adalah kemampuan dalam menjalin dan menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan. Hubungan yang baik akan membuat pelanggan akan terus bertransaksi dengan bisnis Anda. Bahkan mereka biasanya memberikan rekomendasi bisnis Anda kepada orang lain. Dan yang tak kalah penting adalah
membuat rencana untuk menjaga hubungan sebelum pembelian, saat pembelian, dan setelah pembelian. Misalnya, ajak berlangganan buletin atau kirim email terima kasih setelah pembelian. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari materi secara keseluruhan bahwa poin di atas menggambarkan meningkatnya persaingan baik itu dalam dunia bisnis ataupun telekomunikasi, membuat perusahaan beralih strategi. Selain mempertahankan kualitas produk, perusahaan juga mulai meningkatkan pelayanan. Perusahaan sadar bahwa konsumen, terutama pelanggan, saat ini lebih mementingkan pelayanan daripada nilai suatu produk. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.